Bento atau obento adalah bekal khas Jepang yang pasti sudah tidak asing lagi di dunia kita. Datanya di GrabFood, ada Oka Bento atau Oto Bento, Oke Bento, banyak bento, dan pasti sudah tidak asing lagi di dunia kita. Tapi sebenarnya apa sih bento itu? Dan kenapa bento bisa berbeda dari bekal yang lain? Apakah bento yang sering kita lihat sekarang adalah bento yang sama dengan bento pada mulanya? Mari kita simak. Bento atau obento adalah bekal khas Jepang di mana berbagai jenis makanan dimasukkan ke dalam wadah berbentuk kotak, dan setiap jenis makanan dipisahkan dengan sekat di dalam kotak. Sebuah bento tradisional berisi nasi, ikan, daging, acar, dan sayuran. Isi bento memang harus mengandung gizi yang seimbang, antara lain protein, karbohidrat, mineral, lemak, dan vitamin. Wadah yang digunakan untuk mengemas bento biasanya berbentuk kotak. Bento sendiri diambil dari kanji obento, yang diambil dari bahasa Cina, yang berarti convenience. Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai mudah, nyaman, atau praktis. Dalam bahasa Mandarin dan Mandarin Taiwan sendiri pun, karakter bahasa Mandarin ini telah memiliki arti sebagai bento atau kotak makan. Sebenarnya, bento yang kita sering ketahui ini adalah salah satu budaya Jepang yang sudah banyak berubah. Kira-kira bagaimana ya? Pada awalnya, bento diciptakan pada sekitar periode Kamakura, di mana nasi rebus dan nasi kering mulai menjadi camilan populer. Camilan nasi kering ini disebut sebagai hoshii, yang biasanya dibawa dalam karung dan dimakan dengan cara direbus atau langsung. Menurut catatan sejarah tertua di Jepang, Nihon Shoki, para Fallonkers atau pemburu elang mengganti kantong pakan elang mereka sebagai tas untuk bekal mereka pergi berburu. Pada periode Azuchi Momoyama, kayu mulai dibuat sebagai tempat penyimpanan makanan, sehingga banyak digunakan untuk membawa makanan untuk beberapa event, seperti hanami atau kegiatan melihat bunga sakura, atau upacara minum teh di luar ruangan. Istilah bento sendiri pun dipopulerkan oleh seorang panglima samurai, Oda Nobunaga. Oda Nobunaga membagikan makanan sederhana di istananya kepada banyak orang, dan makanan tersebut ditempatkan dengan menggunakan kotak yang sekarang dikenal sebagai kotak bento. Hal ini pun terus populer di istana sampai keluar istana, dan kotak makan ini mulai dikenal sebagai bento. Budaya bento terus berkembang selama periode Edo. Selama periode inilah bento menjadi barang yang penting untuk wisata luar ruangan. Wisatawan sering membawa koshi bento sederhana atau bento pinggang yang terdiri dari beberapa onigiri yang dibungkus dengan daun bambu. Muncul juga makunochi atau bento tradisional Jepang untuk pertama kalinya pada periode Edo. Jenis bento tersebut memiliki bola nasi kecil yang ditaburi biji wijen dan diisi berbagai macam lauk pauk. Bento makunochi terus menjadi salah satu gaya bento paling populer hingga sekarang. Versi modern biasanya dilengkapi dengan nasi, ikan bakar, sayuran matang, tamagoyaki, dan acar. Pada periode Meiji, ekiben atau bento kereta api pertama kali dijual dan kemudian dipopulerkan saat industri kereta api mulai menyebar di Jepang. Ekiben pertama kali diyakini dijual di stasiun Utsunomiya di prefektur Tochigi pada tahun 1885. Isinya hanya terdiri dari 2 onigiri dan 1 porsi takuan yang dibungkus dengan daun bambu. Pada periode Taisho, kotak bento aluminium menjadi populer karena mudah untuk dibersihkan dan tampilannya yang minimalis dan mengkilap. Bento aluminium menjadi kotak makan siang yang sempurna untuk dibawa bekerja, dan itu banyak digunakan sampai kotak bento plastik mulai digunakan beberapa dekade kemudian. Lalu, bento mengalami ledakan popularitas terbaru pada sekitar tahun 1980-an di akhir periode Showa. Hal ini disebabkan oleh maraknya pembukaan konbini atau convenience store yang di Indonesia dikenal sebagai toko kelontong seperti Indomaret dan Alfamart, dan penemuan oven microwave. Bento buatan sendiri juga menjadi hal yang biasa di sekolah dan di kantor di seluruh Jepang. Hari ini, bento digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti di sekolah, kantor, dan toko kelontong. Bento juga digunakan untuk acara-acara luar, seperti piknik sekolah, hari olahraga, festival sekolah, dan banyak acara lainnya di Jepang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa budaya bento pada mulanya hanya berasal dari kebutuhan masyarakat Jepang untuk membawa makanan saat berburu, yang dimulai dari karung dengan tipe makanan berupa camilan nasi kering. Lalu, bento berkembang menggunakan kayu dengan varian isi yang semakin berubah.
Bento yang awalnya hanya sering digunakan pada saat kegiatan luar, seperti hanami dan upacara minum teh, kini rajin digunakan untuk membawa bekal masyarakat umum. Bahkan, banyak dijual di konbini. Bungkus bento yang awalnya terbuat dari karung juga terus berkembang seiring perkembangan teknologi, menjadi daun bambu, aluminium, lalu plastik. Bentuk bento yang awalnya hanya kotak-kotak juga berubah menurut perkembangan masyarakat dan preferensi masyarakat. Warnanya lebih berwarna-warni, serta bentuk yang tidak hanya kotak-kotak saja. Walau demikian, masih memiliki rasa khas Jepang. Sekarang ini, budaya bento sudah sangat dikenal masyarakat luar selain Jepang. Bento sendiri bukan hanya seperti bento yang sering kita lihat di toko makanan, tapi bento sendiri memiliki banyak jenis, seperti makunochi, noriben, sake bento, shikaeshi ben bento, shidashi, hinomaru, hokaben, hayaben, chuka, shanshoku, kyaraben, ekiben, dan soraben. Sekian dari saya, Unique Grace Aldelia, mengenai bento. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.